Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lagi semuanya? Pasti baik ya, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya lagi ya, untuk pembelajaran kelanjutan dari yang kemarin ya, pelajaran yang sebelumnya. Namun seperti biasa saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen biar nanti kita bisa lebih maju lagi. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Semangat! Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kehidupan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, kita sampai pada ke pembelajaran yang ketiga ya. Lihat pada gambar. Nah ya, pada gambar tersebut itu ada gambar apa? Iya, kerja bakti. Kenapa kerja bakti? Karena semua warga itu punya hak untuk memiliki tempat lingkungan yang bersih, tapi mereka juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Semua warga itu punya kewajiban untuk menjaga kebersihan dan juga membersihkan lingkungannya ya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pada subtema 1, nah kalian telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga masyarakat, hak dan kewajiban dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan. Nah, dan masing-masing tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, itu sudah menempel pada diri seseorang. Ya, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kira-kira tahu nggak perbedaannya? Apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Nah, saat ini kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu hak sebagai warga masyarakat. Tentunya sebagai masyarakat punya hak. Hak berarti sesuatu yang mutlak, yang wajib menjadi milik seseorang, dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Nah ya, yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di mata hukum semuanya akan disamaratakan. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Seperti tadi pada awal sudah ada gambarannya, sudah tahu ya tadi. Nah, setelah itu hidup tenang dan damai, itu hak semua orang. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Tidak boleh ada paksaan. Mau memilih agama apa, yang diyakini apa, tidak boleh dipaksakan ya. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kepercayaan pada dirinya sendiri ya. Itu tentang hak. Yang kedua, sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, setiap ada peraturan harus dipatuhi, itu
kewajibannya ya. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, entah itu RT, RW ataupun tingkat desa ya. Misalnya ada kerja bakti, harus ikut, kecuali izin ada kegiatan apa memang tidak ditinggalkan, itu harus lapor dulu ya. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, seperti apapun juga harus saling menghormati. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah, misalkan sedang meninggal dunia atau sedang sakit, itu kita juga harus wajib ya sebenarnya untuk membantu. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, yang berkaitan dan pada gambar yang pertama tadi ya, ada haknya apa, mendapatkan lingkungannya bersih, dan kewajibannya adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih tadi ya. Kita lanjutkan, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola baik sendiri maupun kelompok. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Nah, tahukah kalian apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan atau usaha mandiri ya. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasa dikelola secara sederhana. Contoh yaitu pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas sedikit ya, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegal atau perkebunan ya. Namun ada juga usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran, itu miliknya orang ya, yang punya tanah, tuan tanah itu ya. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan berskala kecil dan sedang, contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang di toko kelontong itu ya toko-toko yang kecil itu ya, di tokonya kecil yang dijual ya, misalkan bumbu dapur ya, makanan kecil. Nah itu misal nggak sampai skala besar enggak ya, itu yang disebut toko kelontong. Bukan berarti tokonya yang dijual kelontong, bukan, tapi sebutannya toko kelontong itu ya. Lanjut, nah yang ketiga ya usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitar kalian. Coba sebutkan kira-kira apa saja. Secara umum banyak loh usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa atau konter. Nah seperti pada gambar itu adalah usaha potong rambut atau pangkas rambut ya. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan, contohnya usaha kerajinan tangan, pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Tapi kalau di sekitar kita kebanyakan usaha kecilnya mungkin usaha kerupuk, pembuatan kerupuk ya. Terus ada lagi tahu atau tempe, itu pasti berkaitan dengan pembuatan misal sari kedelai. Nah usaha kecil apa? Pembuatan bakso dan penjualannya. Nah itu usaha kecil yang biasanya ada sekitar rumah kita, beda yang tempat lain ya. Lanjut lagi. Ini adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok, tadinya secara mandiri atau perorangan atau kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Satu, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu, dua orang lebih ya. Pendiri firma biasanya orang yang saling kenal, koncone, dulure ya. Satu anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Itu kalau firma. Nah, anggotanya itu orang yang sudah saling kenal ya, biar teman dekat, keluarga atau sebagainya, tapi keduanya itu sudah saling kenal, itu firma ya. Dan tadi bidangnya adalah jasa dan keuangan. Nah yang kedua yaitu persekutuan komoditer. Apa itu? Yaitu persekutuan komoditer didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal, podo dimodali. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor
sing jogi duit. Nah, dan pengelola CV sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Jadi firma ini berkembang menjadi CV ya. Yang ketiga, PT Perseroan Terbatas, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa sekumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Nah, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan perluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kalau kita punya namanya bursa efek, itu kalau di Indonesia pusatnya di Jakarta ya, gedungnya namanya BEJ, Bursa Efek Jakarta. Kemudian di setiap ibu kota provinsi ada, di Surabaya namanya Bursa Efek Surabaya, itu provinsi juga ada. Nah, nanti yang disitu ada jual beli saham ya dan lain sebagainya yang sifatnya uang yang berupa sosial penting. Nah, itu ya. Yang keempat, BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruhnya atau sebagian kecil modalnya itu dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau disebut dengan perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifatnya strategis atau vital. Contohnya apa? Ada PLN, Pertamina, nah semacam itu ya. Di Indonesia, setelah itu ada lagi apa ya, kalau lupa aku, BPJS ya, itu maksud ya. Di Indonesia juga terdapat BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMD itu merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa aja tujuan pendirian BUMD? Nah, tujuannya pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu pengelolaannya oleh daerah, entah itu daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, itu ya. Kalau tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 adalah kabupaten atau kota ya. Nah, selanjutnya ada koperasi. Nah, pada gambar tersebut adalah contoh pada usaha bidang koperasi. Nah, nanti kita jabarkan ya tentang koperasi lebih jelas lagi. Nah, ini koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya bentuk disusun atas kekeluargaan. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki oleh Bapak Koperasi Indonesia, di mana pada waktu itu Bapak Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden, karena presidennya pada waktu itu adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta berperan sebagai wakilnya. Nah, di situ pula Bapak Dr. Muhammad Hatta memperkenalkan suatu bidang usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya ya, namanya tadi apa? Koperasi. Ini diadaptasi dari kegiatan yang ada di luar di sana ya. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada beras, gula, minyak, sabun, istilahnya sembako, 9 bahan pokok itu ya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang
kaya ya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, bisa disebut dengan KSP, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan pada anggota yang lain dengan memberikan bunganya dibagi rata nanti ya. Koperasi produksi itu yang ketiga, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu dan tempe ya, terus pengusaha sapi perah atau yang ambil susunya itu, dan usaha kecil biasanya yang menggunakan koperasi ini ya. Yang keempat, koperasi jasa. Nah, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah angkutan umum, angkot, taksi. Nah, itu ya. Yang kelima, koperasi berserba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalkan penyediaan barang konsumsi, ada simpan pinjamnya juga, penyediaan bahan baku, terus penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah KUD, tahu, koperasi unit desa. Tapi sekarang ini sepertinya kok malah jarang-jarang kita temukan yang namanya KUD ya. Nah, sebenarnya ada juga yang koperasi bergerak di bidang lain ya. Nah, itu kok kita amati KUD sudah jarang ada. Refleksi. Nah, apa yang sudah aku pahami kali ini? Nah, kali ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Ada beberapa poinnya ya. Selain itu, kita juga belajar tentang jenis kegiatan ekonomi, entah itu dikelola sendiri ataupun yang dikelola secara berkelompok atau bersama. Ada firma, ada PT, ada CV dan lain sebagainya tadi ya. Baik, buat kalian bisa mengerjakan LKS latihan pembelajaran 3 pada halaman 51. Sekali lagi, tidak usah dikumpulkan ya, jangan dikumpulkan, nggak apa. Jangan lupa kritik dan saran dan juga masukannya agar nanti pelajaran depannya lebih baik lagi. Sekian dulu pelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi semuanya. Tetap berolahraga, tetap berdoa, jaga kesehatan, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Nah, demikian pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan belajar ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.